Halo Cinema Mania, selamat datang di New Kids Cinema. Masih membahas seputar keuangan dan investasi. Kali ini kita akan menyelami sebuah cerita menegangkan tentang mimpi besar, keserakahan, dan pilihan moral yang sulit dalam dunia gelap perdagangan saham ilegal yang diangkat dalam film Boiler Room. Film ini menggambarkan ambisi, manipulasi, dan konflik moral yang dihadapi oleh seorang broker muda. Mari kita lihat bagaimana karakter dan cerita dalam film ini mencerminkan kenyataan dan memberikan pelajaran berharga tentang integritas dan keserakahan, etika, dan kejujuran. Sekali lagi Mimin ingetin, ini adalah spoiler. Jadi pastikan kalian sudah menonton film ini sebelum menonton konten kami. Oke lah, kita gaskan dengan merangkum alur cerita film ini dalam 30 menit. Film ini membawa kita ke dalam kehidupan Seth Davis, seorang pemuda cerdas yang mencari jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Dia menjalankan kasino ilegal di rumahnya, di mana pelanggannya tidak hanya temannya, tapi juga bahkan anak-anak. Hingga suatu ketika datanglah seorang temannya membawa pelanggan baru bernama Greg, seorang broker atau pialang saham yang datang dengan membawa Ferrari F355. Dia adalah salah satu senior equity sales dari perusahaan pialang bernama J.T. Marlin. Bisnis kasino ini kemudian diketahui ayahnya yang seorang hakim federal. Seth lalu diundang untuk makan bersama. Dan tentu saja, Seth dimarahi karena menjalankan bisnis ilegal yang dapat menghancurkan karir sang ayah. Juga karena ternyata Seth sudah 6 bulan drop out dari sekolah. Pertemuan berikutnya dengan Greg. Seth dibujuk untuk ikut Greg menjadi pialang saham jika ingin mendapatkan uang banyak. Seth yang ambisius pun tergiur dan akhirnya mendatangi kantor J.T. Marlin untuk daftar kerja sebagai broker atau equity sales. Interview dilakukan secara bersama, lebih tepatnya pengarahan atau instruksi sih. Jim Young yang juga merupakan salah satu senior memberikan pengarahan dan instruksi kepada broker baru dengan metode penjualan yang agresif. Dijelaskan juga oleh Jim Young bahwa sebelum mereka lulus ujian seri 7, yaitu ujian sertifikasi atau lisensi, kalau di Indonesia disebut izin wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Sebelum mereka lulus ujian tersebut, maka mereka masih berada di bawah tanggung jawab senior equity sales. Jadi belum bisa melakukan pembelian atau penjualan langsung tanpa ada otorisasi dari senior. Di samping harus lulus ujian seri 7, syarat berikutnya untuk dapat melakukan penjualan sendiri adalah dengan mempunyai nasabah minimal 40 orang. Dengan kedua syarat tersebut, maka penghasilan yang didapat adalah tak terbatas. Hari pertama kerja, Seth kembali mendapatkan pengarahan dari Greg selaku senior, karena Seth memang berada di bawah koordinasi Greg. Setelah beberapa kali mencoba menelpon nasabah, Seth akhirnya mendapatkan nasabah seorang dokter. Karena belum boleh melakukan penjualan, maka dengan bantuan senior lain, yaitu Chris, dokter tersebut akhirnya mau membeli saham yang ditawarkan, yaitu saham sektor farmasi. Setelah mengalami kesuksesan awal, Seth menikmatinya dan bahkan berkencan dengan gadis resepsionis di J.T. Marlin bernama Abby. Abby juga merupakan mantan dari Greg. Ayo, banyak kejadian kayak gini kali ya. Untuk menunjang karir dan penghasilan yang lebih, Seth mengikuti ujian seri 7, ujian WPPE. Tim Greg yang termasuk di dalamnya adalah Seth terus mengalami kesuksesan dalam penjualan saham. Mereka sering berpesta dan pergi ke klub atau bar sampai malam. Hingga suatu ketika, Seth lupa membawa tasnya di kantor
yang kemudian diantar oleh Greg dengan Ferrarinya sambil berbicara yang buruk tentang Abby. Sesampainya di kantor, Seth melihat ada yang aneh. Karena ada satu orang yang belum pulang, kemungkinan bagian internal control sih, dan tampak sedang menghancurkan dokumen-dokumen. Tanpa menaruh curiga apapun, Seth mengambil tasnya yang tertinggal lalu pulang. Di sisi lain, dua agen FBI sedang melihat foto Seth. J.T. Marlin ternyata menjadi target investigasi FBI karena aktivitas ilegal mereka. Ternyata J.T. Marlin bukanlah perusahaan pialang biasa. J.T. Marlin adalah boiler room, istilah untuk kantor broker yang menggunakan praktik perdagangan curang. Para broker di sini dilatih untuk menjual saham-saham sampah dengan harga tinggi kepada investor yang tidak curiga. Kalau di Indo mungkin saham gorengan dan jelek lah pokoknya. FBI mengincar Seth karena dia adalah satu-satunya broker baru yang berbakat dan smart, sehingga memungkinkan untuk dibujuk membongkar operasi yang dilakukan oleh J.T. Marlin. Setelah mengalami kesuksesan dan di sisi lain bisnis kasinonya terus turun, Seth memutuskan untuk menutup bisnis kasinonya dan fokus ke pialang saham. Dengan didampingi Chris, sales senior, Seth melakukan penjualan sendiri. Akan tetapi, hal tersebut kemudian dimarahi oleh Greg karena menyalahi aturan SEC atau Otoritas Jasa Keuangan OJK kalau di Indo lah. Dan jika semua sales yang tidak punya izin melakukan itu semua, maka perusahaan bisa tutup dalam waktu seminggu ke depan. Kena suspend gitu kali ya. Chris yang mencoba membela pun, karena ada dia di sampingnya waktu menjual, tidak dapat berbuat apa-apa. Hingga tiba waktunya pulang, dan Seth pun memasuki mobilnya. Namun secara kebetulan, dia melihat Michael, owner J.T. Marlin, dan bagian internal control tadi berjalan bersama menuju sebuah bangunan atau gedung yang kosong. Seth pun curiga dengan apa yang mereka lakukan. Keesokan harinya, Seth berada di kantor hingga malam karena membaca beberapa prospektus IPO yang ternyata meski berbeda perusahaan tetapi isinya sama semua, termasuk investor yang melakukan pembelian besar juga sama, yaitu teman dari Michael, sang owner, yang kemudian diketahui bahwa itu adalah account nominee. Dari sini Seth mengetahui bahwa kesuksesan yang ada di J.T. Marlin dengan membohongi para investor terkait suatu saham, di mana belakangan diketahui bahwa saham yang dijual adalah saham jelek yang ketika para investor sudah banyak yang beli, J.T. Marlin atau Michael sendiri melakukan penjualan yang banyak dengan menggunakan account nominee tadi. Seth pada akhirnya lulus ujian seri 7 atau ujian WPPE. Untuk merayakannya, dia dan teman-temannya pergi ke bar. Di jalan dia ngobrol dengan Chris, mempertanyakan moralitas pekerjaan mereka. Seth mempertanyakan besaran komisi yang diperoleh mereka yang melanggar aturan dari SEC atau OJK. Akan tetapi Chris malah bilang bahwa apa karena dia sudah lulus ujian, lalu sekarang dia jadi inspektur atau semacamnya. Chris bilang tidak peduli karena dia senang menjadi jutawan. Pada akhirnya, Seth dapat melakukan penjualannya sendiri, dan investor yang diprospek oleh Seth adalah Harry, seorang manajer pembelian di salah satu perusahaan makanan. Dengan bujuk rayunya yang luar biasa, Harry pada akhirnya mau membeli saham yang ditawarkan Seth, yaitu saham farmasi Farotech. Beberapa hari kemudian, istri Harry melihat ada surat dari J.T. Marlin mengenai pembelian saham Farotech. Semacam surat konfirmasi transaksi gitulah, atau TC, Trade Confirmation. Istrinya mempertanyakan kenapa melakukan pembelian itu, dan Harry berkilah itu untuk investasi, dan hanya sedikit, hanya 100 lembar saham, di mana per sahamnya seharga $8. Beberapa hari berikutnya, didorong oleh rasa penasaran, Seth memberanikan diri pergi ke gedung sebelah yang kosong, yang sering dikunjungi oleh Michael bersama dengan bagian internal control.
Seth melihat banyak pesawat telepon ada di sana. Karena belum tahu, Seth berprasangka baik bahwa kantornya akan pindah gedung. Ketika sedang memikirkan itu semua, Seth mendengar pembicaraan orang yang ternyata Michael dan orang internal control juga sedang berada di situ. Oleh karena itu, Seth memutuskan untuk sembunyi. Dari pembicaraan mereka, Seth mendengar bahwa jika terjadi sesuatu di luar kontrol, maka memerlukan waktu maksimal 1 jam untuk semua bisa pindah berada di sana. Sampai di sini, Seth belum begitu paham, tetapi sudah mulai ada kecurigaan. Sementara itu, sepulang kerja, Abby diciduk oleh FBI untuk dimintai keterangan, yang pada akhirnya dijadikan mata-mata di JT Marlin. Jika dia tidak bersedia, maka dia dikenakan ancaman hukuman. Keesokan harinya, Seth telah mendapatkan total 40 nasabah, dan dia juga sudah lulus ujian seri 7. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk keluar dari tim Greg. Greg pun agak kesal, lalu memperbolehkan dia keluar dari timnya dengan syarat 40 nasabahnya itu tetap berada di Greg. Seth tidak terima dan terjadilah perkelahian pada hari itu. Selang beberapa hari, ada meeting dengan owner atau Michael yang sekaligus mengumumkan siapa bulan ini yang menjadi top sales. Jim Young berada di urutan pertama dengan komisi mencapai 280.000 US dollar. Kalau dirupiahin sekitar 4,4 miliar. Banyak banget cuy. Chris mendapatkan 205.000 dolar atau sekitar 3,2 miliar. Dan Greg mendapatkan 190.000 dolar atau sekitar 3 miliar. Banyak banget. Michael juga memotivasi yang lain untuk lebih giat lagi agar bisa menjadi seperti mereka, yang kemudian disambut dengan sorakan semangat dari semuanya. Di samping itu, Michael juga mengumumkan, lebih tepatnya memberikan informasi atau rumor sih, yang kemudian semuanya siap-siap untuk mencatat. Informasi tersebut adalah akan ada saham IPO bernama MedPaten, sebuah perusahaan farmasi yang bisa membuat produk yang akan menjadi trendsetter dunia ke depannya. Khusus bagian ini harusnya bisa dicontoh direktur atau owner atau head, jangan cuma omset, tapi ngasih info juga, ya nggak sih? Bener nggak adik-adik? Bener nggak kakak-kakak? Wait a minute! Who are you? Karena didorong oleh rasa penasaran akan saham MedPaten, Seth melakukan riset sendiri dengan mengunjungi kantor MedPaten. Dan dia terkejut bahwa ternyata MedPaten adalah perusahaan kosong. Kantornya hanya sebuah ruko kosong. Karyawan tidak ada, semuanya tidak ada. Akhirnya dia menyadari dan mengetahui bagaimana cara Michael menghasilkan uang, yaitu dengan menjual saham perusahaan yang tidak ada atau fiktif. Disebut dengan istilah bridge financing, yaitu usaha untuk meningkatkan modal bagi perusahaan yang akan go public atau IPO dengan cara mendapatkan uang dari investor publik. Nah, investor publik inilah yang disebut sebagai bridge atau jembatannya. Dan itu semua legal selama tidak ada afiliasi antara investor dan perusahaan yang akan IPO. Namun seperti biasa, Michael menggunakan nama teman-temannya, akun nomini, untuk menguasai setiap IPO yang dilakukan. Dan ketika saham tersebut sudah listing di bursa, saham tersebut didorong untuk naik terlebih dahulu dan para nasabahnya disuruh membeli semua, yang pada dasarnya membeli saham Michael atau di sisi lain, Michael sendiri melakukan penjualan. Ketika para investor atau nasabah sudah membeli semua, masuk dalam jebakan ini dan harga naik, maka Michael melakukan penjualan secara besar-besaran yang membuat saham tersebut menjadi tidak berharga. Yang kayak gini tampaknya juga banyak di bursa kita. Kasihan investor retail sih. Dari sini Seth sadar bahwa kesuksesannya datang dengan biaya yang sangat tinggi, yaitu kerugian besar bagi para investor yang tertipu. Seperti yang pernah diajarkan Jim Young pada waktu pendidikan, bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan mengesampingkan etika dan empati. Buset dah. Beberapa hari kemudian,
Lebih tepatnya, seminggu setelah Hari membeli saham Verotech, saham tersebut mengalami penurunan 5 poin sejak dibeli. Ketika menelpon Seth, Seth meyakinkannya untuk tidak menjualnya dulu. Bahkan di tengah perbincangan mereka, Jim Young memberikan informasi dari Michael bahwa komisi bagi yang dapat menjual Verotech sekarang adalah $3 per lembar saham. Semua broker atau pialang bersorak dan berusaha menjualnya meskipun saham tersebut jelek. Hari yang mendengar suara riuh tersebut mengira bahwa banyak permintaan terhadap saham ini. Seth pun membujuk Hari untuk melakukan dollar cost averaging atau DCA. Dollar cost averaging atau DCA adalah strategi investasi di mana seseorang menginvestasikan jumlah uang yang tetap pada interval waktu yang teratur tanpa memperhatikan harga aset tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar dengan membeli lebih banyak unit atau saham saat harga rendah dan lebih sedikit unit saat harga tinggi, sehingga rata-rata biaya investasi menjadi lebih rendah dari waktu ke waktu. Oke, lanjut. Oke. Tanpa diskusi dengan istrinya, Hari ternyata membeli kembali saham tersebut dalam jumlah banyak. Bahkan modal untuk DP pembelian rumah sebesar $50.000 juga dibelikan saham tersebut. Dan ketika istrinya mengetahui, tentu dia marah besar dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Sang istri meminta untuk menjual semuanya besok pagi, tetapi Hari tetap ingin bertahan. Tanpa Seth sadari, percakapannya di telepon ternyata disadap oleh FBI. FBI pun salut kepada Seth dengan kemampuan persuasifnya. Ayahnya pun dengan menggunakan koneksinya di Prudential menanyakan tentang JT Marlin, yang tak lain adalah Chop Shop. Chop Shop adalah suatu tempat, biasanya garasi, tempat mobil-mobil curian dibongkar sehingga suku cadangnya dapat dijual terpisah. Ayahnya pun tidak menyangka Seth berbohong lagi tentang pekerjaannya selama ini dan mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Seth ini sama sekali tidak benar karena dia menghancurkan hidup orang lain untuk keuntungannya sendiri, dan itu bahkan lebih buruk dari bisnis kasino. Mendengar hal itu, Seth menjadi tertekan. Keesokan harinya, saham Verotech semakin meluncur turun hingga minus 86%. Para investor panik dan menelpon pialang-pialang di JT Marlin untuk menjualnya. Namun Greg menyuruh semuanya untuk menenangkan para investor dan melarang melakukan penjualan. Ini aja udah salah ya kalau di Indo. Nggak tahu di sana gimana aturannya. Seth sendiri juga dihubungi oleh Hari, tetapi memilih untuk menghindar. Why are you running? Why are you running? Yang pada akhirnya Harry harus menerima kenyataan bahwa uang tabungan untuk DP rumahnya sekarang hanya tinggal beberapa dolar saja. Didorong tanggung jawab moral terhadap Harry, Seth pun meminta pertolongan ayahnya dengan menawarkan investasi Matt Patent. Tapi tentu saja ayahnya menolak keras. Namun keesokan harinya, setelah mendengar percakapan Seth dengan ibunya di telepon, ayah Seth berubah pikiran dan menelpon Seth menyatakan akan membantu. Ketika Seth hendak pulang dan berada di mobil bersama Abby menyarankan Seth untuk berhenti dari proyek IPO ini, dan Seth menolaknya. Belum sempat Abby menjelaskan lebih lanjut bahwa dia diperintahkan FBI untuk mengawasi semuanya, FBI datang dan langsung menangkap Seth di mobilnya dan dibawa ke kantor FBI. Sesampainya di kantor FBI, Seth terkejut ayahnya juga ada di sana. Ternyata FBI punya rekaman telepon ayahnya yang akan membantu Seth dalam proyek IPO. Dari sini, Seth pun sadar bahwa selama ini teleponnya disadap. FBI meminta Seth untuk bekerja sama membongkar operasi ini dan mempertimbangkan keringanan hukuman untuknya. Namun, sang ayah akan kehilangan pekerjaannya sebagai hakim federal. Seth pun menolak hal tersebut karena melibatkan sang ayah yang tidak tahu apa-apa. Seth mengajukan persyaratan. Dia akan membantu FBI asalkan ayahnya tidak dilibatkan dan tidak kehilangan pekerjaannya. FBI pun menyetujui dan meminta Seth untuk menyalin atau mengkopi daftar nasabah yang melakukan pembelian sebagai bukti. Dari sini Seth menyadari bahwa gedung kosong di sebelah yang terdapat banyak telepon
adalah untuk pelarian jika ada hal di luar kontrol. Keesokan harinya, Seth mencoba menghubungi Harry dan punya cara untuk mengembalikan uangnya. Namun, telepon Harry tidak diangkat. Seth pun pergi ke ruangan Michael dan meminta untuk memberikan jatah IPO Matt Patent kepada Harry dengan beralasan karena ia adalah nasabah kakap. Setelah melalui beberapa drama dan juga memanggil Greg selaku atasannya Seth, pada akhirnya diberikan jatah 10.000 lembar saham untuk Harry. Namun dengan syarat tidak boleh dijual setidaknya dalam 6 bulan ke depan, alias dikunci. Seth pun menyetujuinya. Setelah proses administrasi ditandatangani oleh Greg sebagai atasan, Seth mendapatkan telepon yang tak lain dari FBI bahwa mereka akan datang dalam waktu 20 menit. Dan Seth harus sudah menyalin bukti-bukti yang diperlukan dalam kurun waktu itu. Seth pun kemudian menyalinnya dan mengajak Chris untuk bertemu di tangga darurat. Ketika Chris datang, Chris mengira telah terjadi sesuatu pada Seth. Namun ternyata Seth meminta tolong ke Chris untuk menandatangani persetujuan penjualan saham milik Harry begitu saham tersebut listing. Jadi tidak perlu menunggu sampai 6 bulan. Tanpa adanya tanda tangan dari senior equity sales, maka penjualan tidak bisa dilakukan. Chris pun menolak dan meminta untuk berurusan dengan Michael. Hingga akhirnya Seth menceritakan semuanya kepada Chris, termasuk FBI yang akan datang dalam waktu 15 menit. Setelah mendengar penjelasan dari Seth, Chris pun mau menandatangani form tersebut. Dan Seth pun langsung turun ke parkiran mobilnya. Chris yang sudah tahu akan datang FBI, dia pun akhirnya cepat-cepat pergi. Tak lama berselang, FBI pun datang, lengkap dengan mobil bus tahanan 2 buah. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa diambil, bertemanlah dengan market maker alias bandar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.